dapat amanat saya dari keluarga besar almarhum dari Sapi Peneglang, bahwasanya kita mendapat informasi telah berpulang rahmatullah Bapak Juki bin Ardaya, yakni yang nyambut di sawah Abah Haji yang ada di Peneglang, telah pulang rahmatullah pas hari Jumat ya. Jadi minta dikatakan Fatihah di majlis alim kita. Semoga ayahanda tercinta Bapak Juki bin Ardaya diberikan kepada akhir hayatnya husnul khatimah. Amin ya Allah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Ya hadratin Nabi Muhammad Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa Bapak Juki bin Ardaya Barakahumul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Amin. Mari sama-sama yang mendengarkan surah Al-Fatihah yang disampaikan dulu kita bersama. Mudah-mudahan hati kita dibuka untuk bisa melakukan apa yang disampaikan oleh beliau, bahwasanya malam Senin ini yang dibahas surah Al-Fatihah khusus. Jangan ada bertolak belakang kok tidak ada pembahasan masalah tentang sholat atau bab yang lainnya. Ini khusus surah yang kita baca. Kalau mau mendengarkan fikih nanti insya Allah di malam Jumat akhir bulan oleh guru kita Abah Haji Safi'i ya, itu dibawakan kitab daripada As-Sadasitin karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini khusus Syirah Ratibul Qadar, bahwasanya beruntung kita ya, kita sudah baca ya, zikir bareng-bareng dijelaskan sama guru kita, bonusnya berlipat-lipat insya Allah. Amin. Menjaga daripada benteng yang sudah disebutkan sama Abuya Habib Najib ya pada malam kemarin hall, ini buat benteng luar biasa. Asal kita itu yang susah ya, istiqomah. Tapi kita bukan belajar terus apa-apa kata guru kita Ustaz kemarin dibahas, walaupun seminggu sekali mungkin, tapi yakin bisa pada beliau dipersilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bihi lisani wahdi bihi qalbi bi jahi al wa sahbihi wal ali. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, yang saya hormati dan saya muliakan para segenap jamaah Majelis Ratib Al-Haddad, para kaum bapak, para pemuda, terkhusus kepada pimpinan Majelis Ratib Al-Haddad Bapak Ustaz Asad Kaji, dan juga para kesepuhan kita Bapak Didi, dan juga kesepuhan kita yang mungkin malam hari ini berhalangan hadir, yakni Bapak Haji Dedi. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, kesepuhan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur, diberkahi di dalam kehidupan mereka, dan juga mudah-mudahan selalu istiqomah membimbing kita menuju
menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Masyarakat hadirin rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, kita ya kirimkan Al-Fatihah kepada guru-guru kita terlebih dahulu. Membuat saudara takbir syar'i al-khairat سيدنا الإمام خالد علوي محمد بن حسن بن عبد الله بن علوي حتى سمينا بن بلاله سيد وسلم حفظ الله من عبد الله وصوله مقرم للكفر نظير بالشهر رحمه الله بلا سلطان إلى علينا بركة السلام الآخرة على هذه النحو كلمات صالحة وعلى ما نوى به صالحة وعلى ما نوى به وعلى ما نوى به أيها الأخوة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين يا رب العالمين. إلى أن قال وقال عليه السلام ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم ويضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. قالوا بلى. قال ذكر الله. Masih seputar keistimewaan, keutamaan zikir. Beberapa minggu yang lalu ya sudah dijelaskan sebagian daripada keutamaan zikir, keistimewaan zikir. Untuk selanjutnya itu dalam satu riwayat hadis Nabi bersabda, tidakkah aku kabarkan kepada kalian, tidakkah aku beritahu kepada kalian dengan salah satu ya amal yang paling baik, dengan amal kalian yang paling baik dan juga paling bersih dan sucinya amal kalian menurut raja kalian, menurut Allah. Wa arba'iha bi darajatikum, dan paling cepat bisa mengangkat derajat kalian. Dan juga amal tersebut ya, lebih baik daripada kalian menginfakkan emas dan juga harta yang lainnya. Wa min an talqau aduwakum, dan lebih baik amal tersebut daripada kalian bertemu dengan musuh kalian di medan perang. Mereka memenggal kepala kalian, kalian memenggal kepala mereka. Jadi kata Nabi, mau enggak? Ya, ngomong sama sahabat, kalian aku beritahu amal yang paling baik, ya, amal yang paling suci, paling bersih, amal yang paling tinggi. Maka kata Nabi, kata para sahabat, qalu bala. Iya ya Rasulullah, kami mau, kami pengen tahu apa amal tersebut. Qala dzikrullah, maka Nabi menjawab bersabda, dzikrullah, zikir, mengingat Allah.
kok kenapa zikir ini amalan yang paling baik, amalan yang paling bersih? Kenapa? Karena dengan zikirlah, dengan mengingat Allah lah, orang termotivasi untuk beribadah. Benar kan? Ya, memang ada orang yang termotivasi karena hal-hal selain Allah itu ada. Disebutnya riya, gak ikhlas, bukan karena Allah. Karena orang kalau sudah hatinya terpaut, selalu ingat Allah, maka dia akan bersegera melaksanakan ibadah. Begitupun dia akan bersegera meninggalkan maksiat. Jadi zikir ini jadi apa ya? Jadi mesin penggerak, gitu ya. Jadi mesin penggerak. Jadi ibadah ya ada mesin penggeraknya apa? Ingat sama Allah. Coba kalau nggak ingat sama Allah kita nggak mau ibadah. Benar kan? Betul. Ya. Siap. Bahkan bahaya kalau zikir ini ingat Allah itu nggak ada di dalam sholat, ini bahaya. Makanya kata Nabi di dalam satu riwayat hadis, Nabi mengatakan, kullu sholatin la yahduru fiha al-qalbu ya fahiya ila al-uqubati asra. Kata Nabi, setiap sholat ibadah bukan? Ibadah kan? Ibadah. Kata Nabi, setiap sholat yang mana di dalam sholat tersebut hati kita nggak hadir, nggak connect, nggak ingat sama Allah, maka sholat tersebut bukan dapat pahala, bukan mempercepat dapat pahala. Justru kata Nabi apa? Bahia ilal uqubati asra. Sholat tersebut lebih cepat nganterin kita ke siksaannya Allah. Itu bahayanya kalau nggak ada zikrullah, nggak ada ingat sama Allah. Makanya di sini dikatakan oleh Nabi, amal yang paling baik zikrullah, ingat Allah. Karena tujuan kita diperintahkan untuk sholat apa? Ingat. Apa? Ini sholata li zikri. Dirikanlah sholat tujuannya untuk mengingat Allah. Kita mau Allah. Astagfirullah. Oh, mulai ya. Mulai. Biar. Ya. Mulai kita mah. Pikiran kemana-mana. Ya. Ada yang mikirin pekerjaan, ada yang mikirin salah apa ya dunia. Gitu ya. Makanya kalau mau sholat ini persiapannya harus benar. Gimana caranya biar hati kita connect, hati kita ingat sama Allah dalam sholat? Kata para ulama, kuncinya ada di mana? Ada di dalam wudu. Ya, wudu. Jadi kuncinya di wudu. Kalau kita mau sholatnya khusyuk, mau ingat sama Allah, di wudu. Ya, jadi waktu wudu itu kita ambil wudu, ingat ya, cuci apa namanya? Telapak tangan. Ingat apa? Ingat dosa yang kita buat sama telapak tangan. Ya Allah, hari ini berapa dosa yang saya lakukan di telapak tangan saya. Jadi yang terburu-buru wudu itu. Ya, wudunya terburu-buru ya, sholatnya ya nggak bakal ingat sama Allah. Ya, kemudian juga ketika kita kumur-kumur ya, cuci mulut, ingat berapa dosa saya sudah menggibah orang, sudah membohongi orang, sudah mencaci orang, ya, kemudian hidung, wajah, tangan, ya. Ingat semua dosa yang diperbuat oleh setiap anggota tubuh yang kita basuh ketika wudu. Kuncinya di situ kalau kita mau
ingat Allah, khusyuk ketika sholat. Bahkan Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, ya, cucunya Nabi Muhammad, cicit Nabi Muhammad SAW, leluhur para sahabat Nabi ini. Jadi ketika beliau sholat, ketika beliau ngambil wudhu, ini mukanya pucat, belum sholat, baru mau wudhu, ini mukanya udah pucat. Nah, ketika itu salah satu daripada murid beliau, jamaah beliau, bertanya, wahai imam, kenapa kami melihat engkau ini ketika wudhu mukamu, wajahmu pucat? Maka jawaban Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, tidakkah kalian tahu aku ini sedang berdiri di hadapan siapa? Aku saat ini berdiri di hadapan. Jadi wudhunya dia ingat Allah, apalagi salat. Jadi makanya zikrullah, ingat sama Allah ini amalan yang paling baik. Karena jadi penggerak, mesin penggerak. Zikrullah itu mesin penggerak kita di dalam ibadah. Ya, gitu. Maka kata Nabi, wa khairin lakum min infaqi dzahab wal waraq. Jadi lebih baik daripada kita menginfakkan harta kita. Ya. Kenapa demikian? Karena saking sulitnya kita ingat Allah. Sulit, bukan pekerjaan yang mudah ya. Bukan pekerjaan yang mudah. Mungkin ya lisan kita mengucapkan zikrullah, tapi hati dan pikiran kita kemana? Nanti kan ini dibahas, ada bagian-bagiannya. Zikir itu ada beberapa bagiannya. Yang paling istimewa itu zikir yang modelan seperti apa, nanti dibahas. Ya, jadi zikir ini, ya, ingat sama Allah ini sulit, susah. Ya, sekarang mulut kita cuma ibadah di bawah, pikiran mantap kemana ya? Ya, Pikiran mabur. nah, ya. Tapi usahakan, ya. Kita harus berusaha bagaimana caranya ketika kita berzikir, sholat, ibadah yang lainnya, semuanya mesin penggeraknya adalah ingat sama Allah. Ya. Ya. Kenapa di sini dikatakan lebih baik dari menginfakkan harta? Ya, karena orang mudah saja menginfakkan harta. Ya, ketika dia tujuannya bukan memang lillahi, karena ingin dipuji orang, gampang saja. Benar ya? Kalau mau dipuji orang gampang, kita ngeluarin harta. Ya. Itu juga lebih baik daripada kita bertemu musuh di medan perang. Artinya lebih baik daripada jihad di jalan Allah. Nah, belum tentu yang jihad di jalan Allah itu lillahi ta'ala. Iya, terkadang ya, enggak semua. Ada yang ingin dipuji, hebat jagoan, benar ya? Tujuannya bukan bagi Allah, tujuannya manusia, ingin dikenal, dipuji sama manusia, bukan ingin dikenal dan dipuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya, di sini kata Nabi, yang paling baik amal kalian, yang paling bersih ini adalah zikrullah, ingat sama. Sudah nih, cukup boleh ya? Terus. Dan satu lagi ya, satu hadis lagi. Wa qala alaihi salatu wassalam, ma'amila binu adama amalan anjalahu min azabillahi min dzikrillah. Kemudian kata Nabi, tidaklah beramal seorang anak Adam, seorang manusia, satu amalan yang lebih bisa menyelamatkan dia dari siksaan Allah melebihi daripada zikrullah, ingat sama Allah. Ya. Kenapa di sini dikatakan lebih menyelamatkan anak manusia tersebut, manusia tersebut?
Karena zikrullah ini tadi kata saya juga jadi mesin penggerak. Orang kalau ingat sama Allah pasti dia pengennya ibadah dan juga pengennya ninggalin maksiat. Kenapa kita sering maksiat? Karena Allah ini kita lupakan. Benar ya? Ya. Gitu. Jadi nggak ada Allah di hati kita ketika kita maksiat. Coba kalau Allah ada di dalam hati dan pikiran kita, berani nggak kita maksiat? Berani. Makanya nggak ada lagi jalan amal yang bisa menyelamatkan kita dari siksa Allah melebihi daripada zikir. Gitu ya, ingat sama Allah. Dan juga orang kalau selalu ingat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi masih penggerak dia untuk ibadah, mencegah dia dari maksiat. Luar biasa zikir. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, la dzikrullah bil ghadati wal ashi afdal min khatmis suyuf fisabilillah. Zikir, mengingat Allah di pagi dan sore hari. Ingat, pagi dan sore hari. Sore atau malam ya. Itu lebih afdal, lebih istimewa, lebih hebat daripada kita menghunuskan pedang di jalan Allah. Ya. Ya. Ternyata zikir ini gak main-main pahalanya. Ya. Ya. Karena tadi sulit. Zikir yang sulit itu zikir lisan disertai dengan zikir hati, itu sulit. Gitu. Ya. Jadi di pagi dan sore hari mengingat Allah ini lebih baik daripada kita menguruskan pedang di jalan Allah alias jihad. Dan lebih baik daripada kita min i'ta'il mal, memberikan harta, menginfakkan harta. Karena nilainya zikrullah ini sangat luar biasa ya. Karena orang kalau sudah hatinya selalu terpaut dengan Allah, itu udah pasti waliullah, kekasihnya Allah pasti. Kenapa para wali Allah itu gak berani maksiat? Karena di dalam hati dan pikiran mereka 24 jam ingatnya Allah doang. Gak modelan kita. Dalam sholat aja Allah hilang dari pikiran kita, apalagi di luar sholat. Akhirnya apa? Berani maksiat. Benar ya? Jadi inilah kehebatan daripada zikir. Jangan disepelekan zikir. Ustaz, saya belum bisa kalau dengan hati. Berusaha. Coba dengan usaha dan kerja keras kita, Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keistimewaan tadi. Ya. Jadi jangan merasa ini bukan kelas saya. Jangan. Ya. Memang kita kemampuan kita, dan setiap kita ini punya kemampuan masing-masing ya. Terbatas kemampuan. Waqala alaihi salatu wassalam, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang ingat sama Tuhannya yaitu Allah dan orang yang tidak ingat sama Allah itu perumpamaan orang hidup dan orang mati. Jadi kalau orang yang selalu hatinya ingat sama Allah itu dikategorikan atau diperumpamakan orang yang hidup. Nah, kalau orang yang selalu lalai, di hatinya tidak ada Allah, dalam pikirannya hilang Allah, maka diperumpamakan seperti orang yang mati. Orang mati, tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Ya. Wa mathalu syajaratil khadra baina syajaril yabis. Dan perumpamaan orang yang ingat sama Allah dan orang yang tidak ingat sama Allah ini perumpamaannya seperti pohon yang rindang hijau ya dengan pohon yang
senangan lihat pohon yang rindang apa yang kering? Rindang, ya. Daripada pohon kering, ya. Wadzakirullah bainal ghafilina kal muqatili bainal farid. Dan orang yang mengingat Allah di tengah-tengah orang yang lupa sama Allah, ya, itu seperti orang yang berperang di antara orang-orang yang lari dari peperangan. Jadi orang yang lagi kumpul, ya, di dalam suatu perkumpulan, yang lain lalai sama Allah, tapi dia selalu ingat walaupun dengan hatinya saja, tidak menyebutkan nama Allah dengan lisan dan tidak di dalam hatinya saja. Itu seperti orang yang maju menghadapi musuh, ya, di antara orang-orang yang lari dari medan perang. Yang dia gentle, orang yang gentle, ya. Bisa nggak kita seperti itu? Itu pertanyaannya. Insya Allah kita usaha walaupun ya kadang-kadang ya dengan semangat kadang-kadang begitulah gitu ya. Ya kenapa? Ya karena nanti pembahasannya kaitannya hal-hal yang membuat malas dalam berzikir, malas dalam beribadah itu ada apa? Salah satunya yaitu makanan yang masuk ke dalam perut kita dari hal-hal yang makruh bahkan yang haram. Itu nanti kaitannya dengan itu, ya, pembahasan kedepannya nanti, ya. Ya, membuat kita semangat dalam berzikir dengan Allah, ya. Salah satunya faktornya itu dari makanan, asupan makanan yang kita makan. Apakah dari hal-hal yang haram atau yang halal? Ya, itu nanti kita. Mungkin ini saja yang saya sampaikan, karena tadi memang dipesan sama Ustaz Asep jangan lama-lama, makanya rewardnya udah lapang dari tadi, ya. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaat, khusus kepada saya pribadi, mohon kepada jemaah sekalian. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang enak didengar, saya mohon diperlukan maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.